Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dahlan? Ya, alhamdulillah. Ya baik, saat ini saya sedang berada di Sekolah Dasar Integral Rahmatullah Toli atau Islamic Full Day School, dan tujuan saya berada di sekolah ini adalah untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Dahlan, selaku kepala sekolah di sini, berkaitan dengan tugas calon guru penggerak yang telah diberikan untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan modul yang sudah diberikan. Baik, Pak Dahlan, sudah siap kita wawancara? Oke. Ya, baik Pak Dahlan, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang ada di lingkungan sekolah ini, Pak? Begini Pak, saya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan atau yang melanggar aturan-aturan di sekolah. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian yang keempat, menguji kebenaran, benar atau salah dalam kasus tersebut. Dan yang kelima, membuat keputusan. Di bagian terakhir membuat keputusan, Pak, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kami dalam mengambil keputusan mengambil 3 prinsip penyelesaian. Yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 3 prinsip itu Pak yang kami lakukan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah ini? Langkah-langkah yang kami ambil apabila ada kasus yang sangat berat adalah yang pertama, melakukan musyawarah dengan guru, kemudian memanggil siswa yang bersangkutan atau orang tua siswa. Seperti itu, Pak? Ya. Kalau boleh tahu, Pak, kasus-kasus yang berat yang ada di sekolah sini, bisa Bapak kasih contoh mungkin satu, mungkin yang mungkin pernah Bapak alami Ya. di sekolah sini? Biasanya kasus antara orang tua dengan guru, Iya. kemudian antara guru dengan siswa. Contohnya seperti itu Pak, siswa memukul siswanya atau temannya, seperti itu Pak. Oh iya, iya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Hal-hal yang efektif Pak ya? Ya. Hal-hal yang efektif yang saya lakukan adalah apakah keputusan ini berpihak kepada murid, Iya. kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, Ya. serta keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau kesulitan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Begini Pak, hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika ada orang tua siswa yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kami sebagai kepala sekolah. Contohnya, ada orang tua siswa yang memaksa agar siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah. Ya. Oh iya, ya. Itu Pak, itu memang. Memang biar di sekolah lain kadang kasus seperti itu sering terjadi kalau anak-anak itu sudah dikeluarkan dari sekolah karena mungkin kasusnya berat, Pak, ya. Maka biasa untuk mencari jalan terbaik mungkin supaya dikeluarkan saja.
termasuk berat itu Pak. Biasa ada yang tidak menerima. Nah, itu. Oke Pak, terima kasih. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa yang Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Apakah Bapak langsung menyelesaikan hal tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang seperti apa Pak yang dijalankan? Begini Pak, dalam menyelesaikan kasus, pengalaman yang bisa kami ambil dalam sebuah keputusan adalah mengacu pada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah keputusan tersebut demi kebaikan orang banyak? Ya. Apakah keputusan itu sudah menjadi tinggi prinsip-prinsip nilai dalam diri saya? Apakah yang saya harapkan juga sesuai dengan orang lain harapkan? Oh iya, terima kasih Pak. Baik, kami sudah melakukan wawancara kepada Pak Dahlan selaku kepala sekolah. Namun karena sudah waktu, sudah terdengar azan, baik wawancara hari ini kami akhiri. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah yang Bapak pimpin bisa berhasil dan lebih sukses lagi. Assalamualaikum Pak. Ya. Bagaimana Pak hari ini sehat-sehat? Iya, alhamdulillah. Iya. Begini Pak, perkenalkan saya Hamdani Ahmad ini utusan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli, diberikan tugas oleh fasilitator untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Toli ini, khususnya di Kecamatan Bawang, untuk mengetahui beberapa keputusan yang biasa dilakukan di sekolah, karena materi yang sudah kami lakukan ini masuk ke persoalan mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan etika moral. Jadi Pak, saya mulai wawancara Pak ya? Iya, Pak. Ya. Atau kita perlu perkenalan dulu Pak? Barangkali Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Iya, nama saya Asmara Imamati, SPD, Kepala Sekolah SD di Kabupaten. Ya, oke, baik. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus khususnya yang terjadi di sekolah ini, baik itu yang berkaitan dengan anak-anak murid atau siswa, ataupun yang berkaitan dengan guru-guru di sini menyangkut masalah dilema etika dan atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Selama saya di SD 20 ini sudah kurang lebih 1 tahun, kami melihat situasi dan keadaan di sekolah ini, yaitu pertanyaannya Pak, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral. Maka kami akan mengambil kesimpulan, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memiliki antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan dengan tuntutan moral, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Yang pertama, ketika kita lihat situasi dilematika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan seperti kita kasih sayang. Yang kedua,
itu situasi yang terjadi di sekolah itu antara satu dengan yang lain, yaitu diambil dari keputusan antara benar dan salah tadi, maka situasi itu atau situasi dilematika itu akan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasar, yang bertentangan seperti cinta kasih tadi. Ya, baik Pak. Pertanyaan kedua Pak dari saya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sebagaimana yang saya sebut tadi, misalnya mau mengambil keputusan misalnya di dalam rumah tangga itu kan ada anak-anak yang dilarang orang tuanya kalau jangan keluar rumah, ya ini aturan keluarga ini. Kalau ibu mau ke pasar jangan keluar rumah. Nah, tiba-tiba pada saat itu kondisi hujan, tiba-tiba ayahnya mungkin baru datang dari pulang kerja, tiba-tiba terjatuh karena suasana hujan, terjatuh di depan rumahnya. Nah, anak ini karena dia pikir dia sudah dilarang sama orang tuanya keluar rumah, tapi hati nuraninya berkata itu ayah saya jatuh dari kendaraan mungkin depan rumah, tidak mungkin dia tidak menolong. Jadi itu salah satu contoh Pak. Jadi bagaimana Bapak melihat kasus-kasus yang ada mungkin di sekolah ini, apabila diperhadapkan pada kasus yang seperti yang saya contohkan? Iya, terima kasih pertanyaan kedua. Dari pengalaman kami selama ini, selama bekerja pada institusi pendidikan ini, kita sering dihadapkan dengan pada ujukan berat dan dilema etika. Pada kondisi tersebut, kita dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku dan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, saya lanjut Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah? Iya, ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ya, ada dua alasan. Yang pertama, diharuskan kita mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah-langkah tersebut dapat membuat kita mencari masalah yang betul-betul dapat berhubungan dengan aspek moral. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang berikutnya sebenarnya ada 9 poin. Iya. Yang keempat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut sesuai dengan kasus yang tadi. Kemudian menguji benar atau salahnya kasus. Kemudian pengujian paradigma, benar, lawan atau paradigma, lawan atau tidak. Ya, yang berikutnya melakukan prinsip resolusi. Yang berikutnya investigasi opsi bertema atau membuat keputusan. Yang terakhir adalah melihat keputusan dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang terakhir Bapak ambil keputusan bahwa itu sudah benar-benar keputusan yang terbaik. Kemudian sekalipun Bapak sudah mengambil keputusan, yang jelas Bapak juga akan merefleksikan keputusan tersebut. Artinya melihat apakah mungkin keputusan saya sudah merasa adil atau baik. Ya, baik. Selanjutnya saya masuk pada pertanyaan berikut.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ada 5 hal-hal yang perlu Yang efektif. kita, ada 5 poin. Yaitu yang pertama adalah jangan menuruti emosi atau ilustrasi. Yang kemudian pikirkan matang-matang apa yang terjadi. Yang ketiga, pertimbangkan segala dampak yang ada. Yang keempat, jangan asal ikut arahan orang lain. Yang kelima, yang terakhir adalah jangan nekat dalam berbuat. Iya, betul. Iya. Oke Pak, yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya di sekolah Bapak ini kan mungkin sering terjadi kasus, misalnya saya sebutkan tadi berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru. Biasanya kan ada tantangan-tantangan, baik itu dari orang tua ataupun dari guru itu sendiri. Ya, jadi pertanyaan saya, hal apa saja yang merupakan tantangan tersebut? Ya, hal-hal yang merupakan tantangan dalam suatu instansi, yang pasti di dalam satu instansi itu pasti ada hal-hal yang bertentangan dengan keadaan di sekolah. Ya, yang pertama adalah ketidakpastian secara umum, sulit membuat keputusan. Ya, ketidakpastian secara umum untuk sulit membuat keputusan. Kemudian yang kedua, pilihan yang berlebihan. Yang ketiga adalah kompleksitas. Itu hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ya, di dalam satu instansi dan dalam pengambilan keputusan sekolah itu sendiri. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah dalam bentuk prosedur atau yang seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Ya, alhamdulillah. Saya sudah katakan tadi bahwa di setiap instansi atau di setiap sekolah itu pasti ada sesuatu dilema etika yang terjadi di sekolah. Ya, pasti ada kasus-kasus yang akan terjadi yang akan bertentangan dengan kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Yang pertama-tama adalah selama kita menemukan dilematika tersebut atau tata kelola atau jadwal penyelesaian masalah yang di sekolah itu, insya Allah atau alhamdulillah bisa kami selesaikan secara pada hari itu bisa kami selesaikan. Dan setelah diselesaikan, umpamanya antara guru dengan guru, ya, umpamanya antara guru ada sedikit pertentangan pendapat atau ada sedikit konslet, ya, umpamanya konslet antara guru dengan guru berbeda pendapat, nah, katakanlah berbeda pendapat antara guru dengan guru, ya, maka alhamdulillah pada hari itu juga bisa kami selesaikan bersama-sama, bisa kami menasihati antara keduanya, ya, yang mana satu pendapat yang satu berbeda dengan pendapat yang lain. Alhamdulillah bisa kami selesaikan bersama. Berarti pada saat terjadinya suatu perbedaan pendapat di sekolah, mungkin istilah kasarnya bertengkar, ya, pada saat itu juga Bapak langsung menyelesaikan. Maksudnya mungkin pada hari itu mungkin sudah sekembali anak-anak mungkin diadakan rapat di sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut, Pak. Pertama-tama kami akan memanggil katakanlah guru tersebut, ya. Itu prosedurnya itu Pak? Ya. Kami akan memanggil guru tersebut secara empat mata. Iya. Kami akan berarti belum semua guru ini? Belum semua. Baru guru yang bermasalah itu? Iya. Tapi kami tidak panggil secara bersamaan. Iya. Maksudnya yang bermasalah dulu. Kami panggil satu persatu. Kami panggil satu orang guru untuk menasihati
karena saya sudah sering sampaikan lewat upacara, sering lewat rapat, bahwa selama saya jadi pemimpin dan kepala sekolah sudah kurang lebih 10 tahun, belum pernah saya memarahi salah seorang guru. Dan saya selalu menasihati, dan semua sekolah yang saya tempati untuk saya sebagai pemimpin di sekolah itu sudah berapa sekolah, belum pernah saya melihat atau mendengar guru itu bertengkar dengan saya. Oh iya. Iya. Atau jangan juga ada permusuhan di sekolah itu, karena selalu kalau ada sesuatu, baik apakah mereka ada urusan dari luar mereka bawa ke sekolah, selalu saya panggil satu persatu yang bermasalah dan selesaikan hari, dan saya selesaikan hari itu juga. Dan setelah saya panggil satu persatu, mereka sudah artinya memohon maaf kepada saya, dan saya juga mohon maaf sama dia. Saya panggil lah berdua. Saat itu juga mereka saling memaafkan. Iya, saat itu juga mereka saling memaafkan. Karena saya kasih berhadapan. Oh iya, baik, luar biasa. Pada hari itu juga, kalau masih ada waktu, jam terakhir atau setelah selesainya keluar anak-anak, saya panggil untuk rapat bersama. Dan disitulah saya sampaikan. Dan di situ sering saya katakan bahwa saya ini sebagai kepala sekolah, saya tidak tahu apa namanya marah. Dan saya hanya sering menasihati, karena saya contohkan pada kehidupan saya selama saya bersama-sama dengan almarhum saya. Kurang lebih 30 tahun kami bersama-sama. Belum pernah saya mendengar kata kasar dari beliau, dari almarhum. Itulah yang sering saya contohkan kepada guru saya. Baik Pak, saya sudah dapat poinnya di situ, bahwa pada saat guru mendapat persoalan atau terjadi silang pendapat atau istilahnya bertengkar dalam suatu kasus tertentu, Bapak mengambil inisiatif untuk menyelesaikan hari itu juga. Karena memang Pak, kalau perselisihan terjadi kalau dalam agama Islam itu kan tidak boleh lebih dari 1 hari Pak, 3 hari Pak ya. Ya, oke, baik. Itu yang berkaitan dengan guru Pak. Kalau yang berkaitan mungkin dengan anak-anak, mungkin ada penyelesaian tertentu. Misalnya ada orang tua murid yang keberatan dengan anaknya diperlakukan mungkin di dunia. Karena baru-baru ini sudah kurang lebih 6 bulan di sini ada kejadian di sekolah ini. Iya. Kejadian itu adalah kejadian anak-anak yang artinya anak itu mungkin tidak sengaja untuk mengambil barang teman. Nah, maka terjadilah perkelahian. Disitulah saya mengambil kesimpulan untuk memanggil orang tuanya itu. Besoknya orang tuanya hadir di sekolah. Saya sampaikan di situ, anaknya ibu seperti ini. Ya, saya mohon sama ibu untuk membawa di rumah, dan nanti kami bantu sekolah. Membantu guru di sekolah dan ibu membantu anaknya di rumah dalam bimbingnya ya. Karena kalau sampai itu apabila tidak ada kerjasama antara orang tua dengan guru, maka tetaplah anak itu berubah buat apa yang tidak diinginkan dalam agama. Nah, cuman karena kemarin anaknya sudah tidak mau lagi datang di sekolah, maka saya mengambil suatu cara. Mengambil suatu cara. Cara saya itu, daripada anak itu sudah mau datang di sekolah dan dia masih mau sekolah, jadi saya carikan jalan keluarnya. Saya meminta orang tuanya kalau bisa anak tersebut, kalau dia masih mau sekolah, dipindahkanlah ke sekolah lain, nanti saya bantu. Maka anak itu pindah ke SD 1 Telitonis sama Iya, dengan tujuan dari Bapak mungkin agar anak itu tetap melanjutkan pendidikan sekalipun dia tidak bersekolah di tempat ini. Oh iya Bapak, baik, saya sudah mendapatkan poinnya di situ Pak. Ya baik, selanjutnya pertanyaan berikut dari saya Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Mungkin Bapak dibantu oleh guru yang lain, atau mungkin wali-wali murid pernah ada membantu. Misalnya begini Pak, Bapak mungkin pernah mendapatkan suatu persoalan yang benar-benar rumit, tiba-tiba Bapak sudah putus asa, mungkin mau memikirkan bagaimana, tiba-tiba Bapak mungkin minta bantuan guru-guru bagaimana kira-kira dalam menyelesaikan. Nanti berusaha begini. Iya. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, yang dapat mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan antara lain, ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah faktor agama. Oh iya, ada faktor agama juga. Faktor agama. Yang kedua adalah faktor sosial. Iya. Yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah faktor teknologi. Ya. Yang kelima adalah faksi. Yang keenam adalah keputusan yuridisir. Yang keenam adalah faktor keuangan. Ya. Jadi ada beberapa faktor, itu adalah yang pertama itu adalah faktor agama. Iya. Jadi dari faktor agama ini selain yang mempermudah kami menasihati apakah anak atau guru yang berbuat sesuatu yang dalam artian dilema etika itu, maka kami katakan tadi yang pertama-tama itu adalah kami mengambil faktor agama. Berarti Bapak selama ini dalam memberikan nasihat selalu memasukkan nilai-nilai agama dalam penjelasan Bapak, sehingga anak itu mudah paham, sehingga dia mau tidak mau karena itu mungkin peraturan agama, jadi dia mendengar Pak ya. Iya, alhamdulillah, karena sudah seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam faktor agama itu, di dalam nilai-nilai agama itu banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama-tama, janganlah saling menyinggung perasaan nilai. Itu yang paling penting Pak. Iya. Kalau sudah berbicara tentang faktor agama, berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Aturan apa lagi yang mau diambil selain dari aturan agama? Selain aturan agama kan ada mungkin hukum yang di negara kita. Namun kan kalau faktor agama diabaikan, itu juga akan bermasalah ya. Iya, sudah itulah sampai saya di setiap sekolah yang saya tempati selalu saya arahkan dan saya dalam nilai-nilai agama. Oke Pak, baik, yang terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dalam penyelesaian kasus Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema itu? Pengalaman apa yang selama ini yang bisa Bapak petik dalam hal mengambil keputusan? Iya, alhamdulillah selama ini banyak nilai-nilai yang saya peroleh. Yang pertama-tama adalah keakraban antara guru dengan guru. Oh iya, keakraban. Iya, keakraban antara guru dengan guru, keakraban antara guru dengan kepala sekolah terjalin dengan baik. Begitu juga keakraban antara guru dengan siswa. Dalam hal ini mungkin dengan wali muridnya juga. Lebih-lebih dengan wali murid. Iya. Kerjasama antara guru, antara pihak sekolah dengan pihak komite, antara lain adalah wali murid, adalah berjalan dengan lancar. Yang selama saya kurang lebih 1 tahun di SDN 20 ini, sehingga dengan adanya kerjasama antara guru dengan guru yang ada di SDN 20 ini, maka terjadilah hubungan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, bekerja sama dengan baik di dalam penataan di sekolah SD. Iya, baik. Memang sebagai seorang pemimpin itu tentunya harus menerapkan suatu kerjasama yang baik sebenarnya, baik itu antara kepala sekolah dengan guru yang sebagaimana Bapak sampaikan, guru-guru dengan siswa, dan guru-guru dengan komite atau wali-wali murid Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan
Bapak untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan sekolah Bapak ini bisa menjadi sekolah yang menjadi contoh tauladan bagi sekolah-sekolah lain, dan Bapak juga insya Allah ke depan bisa lebih sukses dalam memimpin sekolah ini, Pak. Amin. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Iya. Saya pamit dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara pada pagi menjelang siang hari ini saya nyatakan selesai.